Dalam kehidupan ini, banyak sekali pertandingan harus kita hadapi, yang harus kita lewati, yang harus kita lawan. Dan kadangkala banyak sekali pertandingan itu sulit bagi kita. Namun yang kita percaya adalah kita melewati pertandingan itu bersama Tuhan yang berkuasa yang memegang pertandingan kita. Mari kita nyanyikan Sea of Victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. The enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Paskah merupakan momen di mana kita merayakan kemenangan, seperti dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
yang percaya pada kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan Victory. At the cross, you proved your love. Once and for all, our debt was paid. At the cross, you took our shame. Love crucified, your grace displayed. At the cross, we will sing your name. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name. Jesus Christ, our victory. There's a place where mercy flows. My hope is found in Christ alone. In this place, arms open wide. Surrender all, my life is found. At the cross, we will sing your praise. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name. Jesus Christ, our victory. There's no greater love than your sacrifice. Freed us for eternity. Risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory. There's no greater love than your sacrifice. Freed us for eternity. Risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory. There's no greater love than your sacrifice. Freed us for eternity. Risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory. At the cross, we will sing your praise. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name. Jesus Christ, our victory. Jesus Christ, our victory. Shalom teman-teman SMP, SMA, Trimulia dan Bintang Mulia yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali ya kita bisa bersama-sama lagi bisa merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Penginjil Henry Ho dan sangat senang kita bisa bersama-sama di dalam ibadah kita, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dan saya mengajak setiap kita walaupun secara online, kita tetap bisa menikmati firman. Dan yang lebih lagi, firman itu menuntun hidup kita. Setiap kita, di masa muda kita mau hidup bagi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena masih ada waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu di dalam menjalani kehidupan kami, secara khusus ketika kami masih muda, kami memerlukan firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami, agar kami tidak salah jalan ketika kami menjalani kehidupan kami. Oh Tuhan, berfirmanlah pada hari ini
untuk setiap kami. Kami rindu firman-Mu itu menegur kami. Kami rindu firman-Mu itu menguatkan kami. Kami rindu firman-Mu itu menuntun kami untuk berjalan dan memiliki keberanian untuk terus berharap kepada Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang saat ini kami tidak tahu seperti apa. Namun kami belajar percaya bahwa firman-Mu yang menguatkan kami untuk terus berjalan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kehidupan ini, maka kita itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan kompetisi. Betul ya, teman-teman pasti sangat merasakan itu. Ketika kita di sekolah, kita diperhadapkan dengan suatu kondisi yang mengajak kita untuk berkompetisi, bertanding. Baik di rumah juga, kalau kita mempunyai adik atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, koko atau cece, maka secara otomatis kita seperti di dalam satu situasi kehidupan yang berkompetisi. Hal itu tidak bisa dielakkan di dalam kehidupan kita. Karena memang hidup ini selalu berbicara tentang kompetisi, satu pertandingan. Dan itu karena tidak bisa dilepaskan dengan kita hidup bersama dengan orang lain. Hidup berdampingan dengan orang lain, dan budaya hidup berdampingan dengan orang lain itu menghasilkan yang namanya budaya kompetisi, budaya perbandingan. Dan kalau kita berbicara tentang kompetisi, saya yakin teman-teman sangat tahu artinya kompetisi. Nah, di dalam kompetisi itu sendiri, teman-teman, maka kita akan sangat familiar dengan yang namanya ada yang menjadi pemenang, ada yang menjadi kalah, begitu ya. Karena di dalam satu kompetisi, baik itu kompetisi yang teman-teman lakukan, baik kompetisi basket, kompetisi olahraga, kompetisi di sekolah, pelajaran apapun, maka setiap kali kita berkompetisi di dalam kehidupan kita, maka kompetisi itu akan menghasilkan yang namanya pemenang. Ada yang menang dan ada yang kalah, begitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, teman-teman, yang menarik begini, kalau kita berbicara tentang dunia kekristenan, kehidupan anak-anak Tuhan, maka tahukah kita bahwa ketika manusia memutuskan untuk melawan Tuhan, ketika manusia, kita tahu di dalam sepanjang sejarah, ketika manusia hidup melawan Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan lagi, maka di saat yang bersamaan semua manusia sedang menjadi kompetitornya Tuhan, begitu ya, dalam tanda kutip menjadi lawannya Tuhan. Adam, di dalam peristiwa penciptaan kita sangat tahu kisah itu, bukan? Ketika Adam dan Hawa melawan Tuhan, tidak mau ikut aturan Tuhan, maka di saat yang bersamaan Adam dan Hawa menjadi lawannya Tuhan, dan Adam dan Hawa tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam sepanjang kehidupan manusia, maka ada satu problem yang besar yang dialami oleh manusia sebenarnya, yaitu ketika kita melawan Tuhan, maka ada satu konsekuensi dari melawan Tuhan itu, yaitu ketika kita harus menghadapi yang namanya penghukuman yang kekal. Teman-teman, setiap kita tidak ada satupun yang tidak berdosa. Mungkin bisa saja kita bertanya, kan itu Adam yang melakukan dosa, kenapa saya yang kena konsekuensi daripada penghukuman itu? Teman-teman, yang menarik begini, kalau teman-teman waktu kecil gitu ya, kalau kalian waktu kecil atau kalian punya adik yang masih kecil, coba deh perhatikan adik kalian dari waktu kecil. Bukankah dari kecil anak-anak itu sudah dalam tanda kutip belajar banyak hal yang buruk meskipun tidak diajar? Koko pernah punya satu keponakan yang masih kecil, waktu 7 tahun yang lalu, masih kecil, dan saya sangat banyak bermain dengan keponakan saya waktu dia masih kecil, umur 4-5 tahunan. Dan satu kali di dalam satu momen, keponakan daripada saya itu kami beritahukan bahwa jangan makan permen, begitu ya. Karena anak kecil memang kalau makan permen biasanya sakit gigi. Nah, dalam masa tertentu itu kami larang dia makan permen. Namun dalam perjalanan ketika ia sudah mulai bisa berjalan dan sangat aktif,
Dia ngambil permen. Dan dia bukan hanya ngambil, dia makan permen itu. Nah, sampai tahap dia makan permen itu, kami mengetahuinya. Dan kami menegur keponakan ini. Kami menegur dia dan berkata, kamu kan gak boleh makan. Kamu makan apa itu di dalam mulut? Maka secara refleks anak ini, yang masih kecil ini, tidak ada satupun yang ajar. Dan saya yakin papa mamanya tidak pernah ajarin dia berbohong. Namun di saat yang terdesak itu, keponakan saya ketika kami bertanya bahwa kamu makan apa di dalam mulutmu? Maka dia berkata, bukan permen. Teman-teman, tidak ada satupun di antara kita yang bisa berkata bahwa kita tidak berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan bahwa kita imun terhadap kejahatan atau dosa. Bahkan dari peristiwa yang tadi saya katakan kepada teman-teman, dari kecil pun kita sudah tahu yang namanya berbohong. Dan saya yakin dan percaya bahwa itu tidak diajarin. Tapi mengapa kita bisa? Karena memang kita sudah dilahirkan di dalam satu garis keturunan dosa yang tidak pernah bisa hilang. Teman-teman, kalau begitu, kalau kita semua tidak imun dengan dosa dan kita hidup di dalam hukuman dosa dan kita menuju kepada penghukuman dosa itu sendiri, so bagaimana selanjutnya hidup kita? Teman-teman, hari ini Koko pengen sekali memberitahukan satu kabar bahagia buat kita. Kabar bahagia yang begitu indah, bahwa kamu dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, maka di momen itu kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh hukuman dosa, tetapi kita menjadi pemenang. Mari kita buka bersama-sama. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan membacakan buat teman-teman semuanya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah saya bacakan. Teman-teman tahu nggak, perikop yang tadi saya bacakan itu adalah perikop yang ditulis oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kepada gereja Korintus. Paulus menutup satu bahasan besar. Kalau teman-teman baca nanti 1 Korintus 15, itu menjadi satu bahasan, satu pembelajaran yang begitu penting yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus. Dan yang menarik, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini ditutup dengan yang tadi kita baca. Ditutup dengan apa? Kalau kita lihat baik-baik, ditutup dengan satu ucapan syukur. Satu statement bahwa kita orang-orang yang telah jadi pemenang di dalam Tuhan. Teman-teman, ini perlu digarisbawahi dengan begitu penting. Menjadi pemenang ketika Kristus memastikan kita luput daripada penghukuman yang kekal. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita tahu Paulus menuliskan dengan jelas bahwa semua orang telah hidup di dalam dosa. Ketika manusia memutuskan menjadi lawannya Tuhan, maka di saat yang bersamaan manusia hidup di dalam hukuman dosa. Tidak ada satupun yang imun terhadap dosa. Dan Paulus menegaskan bahwa sengat maut itu adalah dosa. Hukuman dosa itu pasti harus dialami oleh semua manusia yang melakukannya. Teman-teman, namun tidak berhenti sampai di situ saja Paulus menuliskan ini. Paulus tuliskan di ayat yang ke-57. Tapi, indah ya kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata tetapi itu menjadi satu kata yang begitu indah. Kata tetapi itu menunjukkan bahwa belum berakhir semuanya. Belum sampai kepada tahap nihilisme. Ketika manusia semua di dalam hukuman dosa, tetapi
untuk menunjukkan bahwa masih ada harapan. Dan benar, ketika kita membaca bahwa hukuman manusia semuanya akan dialami. Hukuman dosa akan dialami semua manusia. Tetapi Tuhan itu sayang dengan teman-teman dan saya. Ia tidak membiarkan kita terus menjadi seorang loser. Ia tidak membiarkan kita untuk terus diperbudak oleh hukuman dosa itu. Tetapi ia memastikan kita luput daripada hukuman itu. Karena ia yang menanggungnya di atas salib. Di bulan ini kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, hari ini kita belajar bahwa Paskah membuktikan bahwa ketika Kristus bangkit, Kristus memastikan bahwa kita adalah seorang pemenang dan bukan loser. Teman-teman, kalau kita tahu status kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita tahu dengan jelas bahwa kita anak-anak Tuhan yang tidak lagi menjadi seorang loser, tidak menjadi seorang yang terus-menerus didikte oleh dosa, maka what to do? Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Paulus memberikan di ayat yang ke-58. Karena itu, kalau kamu sudah tahu bahwa kamu sudah dimenangkan oleh Tuhan dan statusmu adalah seorang pemenang, maka Paulus mengingatkan kepada kita bahwa berdirilah teguh, jangan lagi goyah. Teman-teman, saya sangat menyadari godaan di dalam kehidupan masa muda itu banyak sekali. Dan kita itu cenderung ketika masa muda itu pengen mencoba semuanya. Saya pun pernah muda, teman-teman. Dan godaan itu sangat besar. Dan ketika kita mengalami satu fase di mana kita pengen mencoba semuanya, walaupun itu mungkin salah, walaupun itu mungkin tidak benar. Teman-teman, ingatlah statusmu, bahwa engkau tidak lagi didikte oleh dosa. Engkau tidak lagi didikte atau diperbudak oleh pada kejahatan dosa. Tapi engkau sudah diselamatkan Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Kristus, maka Paulus mengingatkan bahwa statusmu pemenang dan engkau jangan lagi engkau goyah, dan jangan lagi engkau tidak berdiri teguh. Apa artinya tidak berdiri teguh? Apa artinya jangan goyah? Teman-teman, ketika dunia ini membawa kita kepada satu situasi di mana kita harus melakukan A, B, C, D, dan kita tahu dengan jelas bahwa A, B, C, D itu adalah satu tindakan yang salah, maka kita sebagai pemenang yang Tuhan sudah menangkan di atas salib itu, kita tidak lakukan itu. Ketika kita tahu bahwa dunia mengarahkan anak-anak muda menuju kepada tindakan yang melawan Tuhan, maka kita sebagai anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda Kristus, kita tidak melakukan itu. Ketika arus dunia mengajak seluruh anak-anak muda melakukan tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, kita sebagai anak-anak muda yang hidup bagi Kristus, kita tidak melakukan itu. Itulah definisi kita berdiri teguh dan kita tidak goyah. Teman-teman, tidak mudah menjadi berbeda. Ketika semua teman-teman kita melakukan A dan kita tidak melakukan A, tidak mudah menjadi orang yang berbeda dengan komunitas kita. Kita akan dikucilkan, kita akan dijauhi, tidak ada satupun orang yang menginginkan kita. Tidak mudah. Namun menjadi berbeda bukan hanya tidak mudah, tetapi menjadi berbeda dengan dunia, itu adalah hal yang indah dan menarik untuk dilakukan. Teman-teman, ketika kita menjadi berbeda dengan dunia, maka secara otomatis dunia akan melihat bahwa memang kita bukan dari dunia. Kita miliknya Tuhan. Ketika kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dunia bisa melihat apa yang menjadi perbedaan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman, hari ini sekali lagi saya rindu mengajak kita untuk memikirkan status kita. Di dalam kompetisi antara Tuhan dengan kuasa dosa yang telah ditaklukkan oleh Tuhan, dan Tuhan menang, dan dosa itu adalah loser. Dosa sudah dikalahkan di atas salib itu. Maka secara otomatis kamu dan saya, kita statusnya adalah pemenang.
Jangan pernah lagi hidup sebagai seorang loser. Jangan pernah lagi hidup sebagai seorang yang kalah. Apapun itu. Mungkin saat ini engkau masih menyimpan banyak hal yang orang tuamu tidak tahu. Mungkin selama ini engkau masih menikmati begitu banyak dosa. Dan tidak ada satupun yang tahu. Namun hari ini saya pengen rindu katakan bahwa mungkin semua orang tidak tahu. Tetapi Tuhan pasti tahu. Jika selama ini engkau masih menikmati kejahatan yang kau lakukan dan kau menganggap itu kejahatan sebagai satu hal yang mengasyikkan di dalam hidupmu, dosa yang kau masih simpan dan kau merasa itu hal yang sangat menarik dan enak dan nyaman untuk dilakukan, hari ini teman-teman, saya rindu sekali lagi katakan bahwa kita bukan lagi seorang loser. Kita sudah diselamatkan dan dimenangkan oleh Tuhan, oleh kuasa dosa itu sendiri. Jangan pernah lagi hidup di dalam kutukan dosa itu. Jangan pernah lagi mau didikte oleh dosa itu. Justru kita belajar untuk hidup menjauhi dosa itu. Karena dosa sampai satu titik akan membawa kita kepada satu kekalahan dan kebinasaan. Yang Alkitab tulis, kita akan menuju kepada kesia-siaan ketika kita melakukan dosa. So guys, teman-teman, berdirilah teguh. Ingat statusmu bahwa engkau seorang pemenang di dalam Tuhan. Dan karena engkau pemenang, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan bahwa giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika engkau tahu statusmu sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, dan Tuhan membayarmu dengan tidak gratis, ia harus mati menggantikanmu, maka sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan yang menyelamatkanmu, mari pakai baik-baik masa mudamu untuk melayani Tuhan. Teman-teman, anjuran untuk melayani Tuhan itu menjadi anjuran yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika mereka sudah menerima keselamatan itu, Paulus tidak menginginkan anak-anak Tuhan hanya diam saja. Paulus tidak menginginkan setiap anak-anak muda Tuhan diam, pasif, dan tidak melakukan apa-apa. Justru Paulus mengingatkan kepada kita semua, hai engkau anak-anak muda, hai engkau orang-orang Kristen, hai engkau orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan, dan status kita adalah seorang pemenang, doing something for the glory of God. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu Tuhan percayakan engkau kepintaran. Pakai kepintaranmu itu untuk memuliakan Tuhan. Mungkin itu Tuhan berikan engkau skill yang mungkin temanmu tidak punyai. Pakai skillmu itu untuk bukan menyombongkan dirimu, tetapi pakai skillmu itu untuk doing something for the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin Tuhan berikan engkau materi atau kekayaan yang lebih daripada temanmu. Pakai itu bukan untuk menyombongkan dirimu dan merendahkan orang lain, tetapi pakai itu untuk berbagi kepada teman-temanmu yang mungkin belum bisa merasakan seperti yang kau rasakan. Mungkin Tuhan berikan begitu banyak hal di dalam hidupmu. Mari mulai pikirkan bahwa apa yang Tuhan berikan itu engkau pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai ucapan syukurmu sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Dan Paulus menuliskan satu kata yang indah sekali. Karena semua yang engkau lakukan untuk Tuhan, semua yang engkau lakukan untuk Tuhan, dan engkau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Semua yang engkau lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan diperhitungkan oleh Tuhan. Teman-teman, mumpung selagi kita masih muda, saya selalu mengencourage anak-anak muda yang saya ketemui. Mumpung kita masih muda, masih banyak hal yang bisa kita explore. Tapi jangan explore kejahatan yang kita lakukan. Tapi mari kita explore apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita explore untuk apa? Kita explore untuk give the best, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan, seperti yang Paulus katakan di dalam suratnya tadi, semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Sebagai seorang pemenang, kita jangan pernah punya mentalitas seorang pecundang. Seorang pemenang
akan terus berdiri dan tidak akan digoyahkan oleh apapun. Kalau hari ini kau masih menyimpan banyak hal yang orang-orang tidak tahu, mari kita belajar untuk buang ya. Karena seorang pemenang tidak akan pernah lagi hidup di dalam kutukan dosa, tidak akan pernah lagi hidup di dalam jeratan dosa, tidak akan pernah lagi hidup didikte oleh dosa. Karena seorang pemenang hanya hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. 1-2 menit ini engkau sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dipaparkan. Saya mengajak kita merenungkan sejenak hidup kita. Ada 2 hal yang saya rindu kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, jika firman Tuhan ini menegurmu, dan hari ini engkau masih menyimpan dosa, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Engkau seharusnya tidak didikte lagi oleh dosa. Hari ini mari ambil komitmenmu untuk lepaskan itu. Jangan pernah berpikir bahwa orang lain tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena Tuhan tahu apa yang kau lakukan, bahkan di dalam tempat tersembunyi sekalipun. Yang kedua, mari mulai melihat dirimu, segala kelebihanmu. Mari explore your skill, apa yang Tuhan berikan kepadamu, dan engkau mau belajar mulai gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ketika Tuhan kasih engkau kepintaran, ketika Tuhan kasih engkau begitu banyak talenta demi talenta, bukan lagi untuk kesenangan dirimu, bukan lagi untuk kesombongan dirimu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari mulai explore your skill, explore your life, dan mari temukan apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam hidupmu, dan itu engkau mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sudah izinkan ada di dalam hidupmu. Namun hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mari lakukan semuanya itu. Persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua yang kau lakukan, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah sia-sia ketika engkau melakukan itu untuk Tuhan. Mari merenungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Dari 2 poin yang hari ini saya sudah sharingkan bersama dengan teman-teman. Firman Tuhan dengan jelas hari ini mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kami adalah seorang pemenang. Oh Tuhan, ampuni kami jika walaupun kami sudah diberikan status pemenang, namun seringkali kami masih hidup sepertinya kami tidak menang. Karena kami masih terus saja melakukan atau didikte oleh dosa demi dosa yang kami lakukan, dan kami anggap itu sebagai satu kenyamanan kami. Tuhan, hari ini sebagai anak-anak mudamu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kami mau belajar lepas dosa itu. Mungkin itu sangat nyaman untuk kami lakukan, namun kami tahu bahwa itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan kami keberanian untuk melepaskan itu. Berikan kami keberanian untuk berbeda dengan teman-teman kami yang melakukan dosa. Berikan kami keberanian untuk tampil beda, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami tidak ikut arus dunia ini menuju kepada satu titik, yaitu kebinasaan sendiri. Tuhan juga berikan kami hati yang terus mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika Tuhan percayakan banyak hal di dalam hidup kami mau belajar pakai itu bukan lagi untuk kesombongan kami, bukan lagi untuk pamer sana sini, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan seperti firman-Mu katakan, ketika kami melakukan semuanya untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan untuk Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan hari ini. Di dalam segala pergumulan kami, Engkau tahu, dan kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu memampukan kami untuk terus
menyandang status sebagai seorang pemenang yang Tuhan sudah pastikan di atas salib. Dan Engkau sudah bangkit untuk memastikan bahwa kami juga akan terus memiliki pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.